Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV, dan di video kali ini ada 2 ekor murai batu. Nah, yang mana murai batu ini dalam keadaan tidak baik semua ya. Jadi mungkin kalau sekilas Anda lihat seperti burung biasa aja ya. Tapi ini sebenarnya kedua ekor murai batu ini dalam kondisi tidak baik ya. Nah, jadi apa penyakitnya? Penyakit yang diderita murai ini adalah nyilet ya, nyilet. Sebenarnya sudah pernah saya buatkan video tentang murai batu nyilet dan penanganannya ya. Tapi mungkin bagi yang belum melihat bisa dilihat lagi, ataupun yang sudah melihat boleh dilihat lagi, siapa tahu menjadi referensi dan memastikan yang sebenarnya bagaimana ya. Jadi burung nyilet sendiri banyak faktornya, terutama pakan ya. Pakan, kebersihan kandang, dan perawatan yang tidak tepat ya. Nah, jadi faktor utamanya adalah pakan dan kondisi tubuh yang tidak baik ya. Jadi semua itu sangat mempengaruhi ya, dari kandang, pakan ya, faktor lingkungan, dan stres pun juga bisa membuat si murai batu kurus. Nah, ini sebenarnya dulu ganteng ini murai batunya, ekornya panjang, agak panjang ya dari yang ini, dan gacor. Sekarang ini seperti burung membisu aja ya. Nah, sebenarnya ini kemarin untuk saya jadiin bapakan, cuman dikarenakan murai batu ini saya masukkan ke dalam tangkaran ya. Jadi murai batu ini dulunya biasanya di kandang seperti ini ya, kandang rawatan, tiba-tiba dia di kandang tangkaran ya. Nah, jadi semua itu mempengaruhi ya, karena yang biasanya tidak ketemu tanah sekarang bisa ketemu tanah ataupun pasir ya. Yang dulunya cuma di tengkringan seperti ini sekarang bisa merambat kemana-mana ya, turun ke tanah, ke dinding-dinding ya, terbangnya bisa luas ya, makanannya juga seenaknya kadang di tanah gitu ya. Jadi itu semua mempengaruhi kesehatan burung ya. Nah, jadi sebelum saya kasih tahu penanganannya saya jelaskan dulu ya. Tadi sudah saya jelaskan sekilas faktor penyebab murai batu nyilet. Nah, kemudian bisa kita lihat juga dari kotoran. Kalau murai batu nyilet itu kebanyakan dia kotorannya encer dan putih-putih ya, seperti ini nih tuh. Nah, jadi murai batu nyilet juga sebenarnya tidak boleh dijemur ya, tidak boleh dijemur lama ya. Kalau dijemur sebentar nggak apa-apa, karena untuk membuang virus-virus yang ada di tubuhnya ataupun yang nyangkut di bulunya ya. Nah, jadi dari murai batu nyilet juga bisa membuat murai batu itu berkembangnya menjadi terhambat ya. Seperti yang lagi dorong ekor ini contohnya, ekornya jadi pendek ya, bulunya jadi kusam dan sebagainya ya. Dan kemudian yang sebelumnya gacor menjadi tidak gacor ya, yang sebelumnya aktif menjadi tidak aktif. Ciri-ciri utamanya yaitu burung terlalu jinak, jadi jinak dia, sering ngejar-ngejar, yang leper-ngeleper ya. Tapi tidak semua burung leper, tidak semua burung jinak itu nyilet ya. Tapi kebanyakan seperti itu dia, asal kita bawa makanan dia langsung ngejar, numbur-numbur ya. Nah, itu biasanya dia nyilet ya. Keadaannya tapi lemah gitu ya. Nah, jadi perlu dilihat-lihat juga ya, tidak semuanya yang jinak itu nyilet ya. Itu mohon diperhatikan. Nah, ini dia. Jadi ini kondisinya sebenarnya sudah lumayan baik, karena sudah saya lakukan perawatan sekitar kurang lebih 5 hari ya, 5 atau 6 ya, 5 harian ya. Dan alhamdulillah selama ini udah
nyiletnya itu udah tingkat parah sekali ya. Mungkin kalau misalkan saya tidak memberikan pakan seperti ini, ya kemungkinan dia mati pada saat itu ya. Tapi ya mungkin Tuhan berkata lain, dengan caranya tegurnya saya dan dilihatkan murai batu ini sakit, akhirnya saya cepat ambil, saya pisahkan, langsung taruh kandang seperti ini, dan saya kasih ulat Hongkong full ya, sehingga dia sehat lagi. Sama dengan yang ini juga. Nah, murai batu ini kenapa yang dinyilet? Ini baru dicabut, ini dicabut dari kandang aviari ya, karena ini akan anakan dari kandang aviari. Jadi awalnya dia itu diajarkan makan fur ya, makan fur, dikarenakan mungkin nutrisi di sini tidak tercukupi karena dalam proses latihan, dan akhirnya dia kekurangan dan menjadi kurus ya, sering puasa dan sebagainya. Dan keadaan kandang yang kotor juga bisa menyebabkan virus-virus itu berkembang di dalam tubuhnya. Tapi alhamdulillahnya saya cepat ambil tindakan. Ini juga kemarin udah hampir mati, udah sempoyongan gitu ya, kayak burung tetelo ya. Saya pikir tetelo, kalau tetelo udah sangat susah untuk diperbaiki. Tapi kalau masih sekedar kurus aja ya, kondisinya masih ibaratnya itu nggak ada tetelo, masih pandangannya itu masih normal, insya Allah masih bisa walaupun dia agak sempoyongan. Nah sekarang udah mulai agak aktif ya. Tapi tadi saya tangkap ini udah lumayan ngisi ya, tapi belum kembali ideal seperti semula karena masih dalam tahap perbaikan gizinya. Nah, jadi langsung saja bagaimana perawatan murai batu yang keadaan nyilet seperti ini. Ya sama seperti kemarin itu saya menggunakan vitamin Ebotfit dan obat Super N. Kemudian dibantu dengan full ulat Hongkong. Nah, jadi di sini yang harus diperhatikan, jangan berikan pakan yang lain ya. Maksudnya seperti fur ya, jangan diberikan lagi. Kalau jangkrik, kalau bisa jangan banyak ya, karena jangkrik itu juga banyak mengandung penyakit ya. Apalagi jangkrik yang dikasih makannya sering gitu ya. Itu biasanya dia agak becek dan nempel di tubuh si jangkrik dan dimakan oleh murai batu. Jadi lebih baik jangan pakai jangkrik ya. Saya sarankan menggunakan ulat Hongkong. Jadi seperti itu. Oke, kemudian untuk rawatan hariannya, burung kalau bisa jangan di tempat yang angin yang keras ya. Jadi kalau bisa anginnya nggak ada angin, kalau bisa nggak ada angin ya, tapi udara tetap sejuk ya. Bukan berarti nggak ada angin pengap, bukan ya, tapi angin tidak berembus kencang di dekat sekitaran murai batu kita letakkan. Nah, kemudian jangan dijemur dulu ya, kalaupun dijemur ya sebentar aja gitu ya. Ya beberapa menit, paling 2-3 menit dan aja, jangan lebih dari 3 menit ya. 5 menit 10 menit itu terlalu panas dan kondisinya juga belum siap untuk dijemur ya. Karena ini kondisinya masih lemah dan masih butuh energi dan pakan lainnya gitu ya. Vitamin-vitamin yang lainnya ya, protein ya, lemak. Nah, ini kan masih stres. Jadi untuk pakan ya ini aja. Tadi saya sarankan ulat Hongkong. Kalau misalkan mau kasih keroto juga, kalau bisa kerotonya yang seger, jangan keroto yang sudah agak basi ataupun yang sudah pecah-pecah. Karena keroto yang sudah pecah-pecah itu gampang busuk dan menjadikan sarang penyakit juga gitu ya. Nah, jadi gunakanlah keroto yang segar baru Anda ambil. Kalau tidak segar nggak usah, mending lebih baik kita dikasih ulat Hongkong ataupun ulat kandang boleh ya, ulat kandang boleh ya, seperti itu. Cacing juga boleh, tapi cacing yang ibaratnya itu bersih ya, jangan kotor gitu. Kalau bisa dicuci dulu ya, dan sebagainya. Nah, jadi itulah tadi untuk rawatan murai batu yang dalam keadaan kurang baik ya. Ini alhamdulillah sudah mulai gesit. Kalau kemarin itu guys jinak, nah sekarang udah mulai liar. Kalau kemarin saya giniin dia langsung numbur-numbur minta makan sambil sayapnya itu turun. Dan sekarang alhamdulillah udah mulai baikan. Nah ini dia. Saya belum
saya tadi kemarin nggak ngambil videonya ya. Jadi sangat disayangkan nggak bisa melihat kondisi yang sangat parah pada saat itu. Kondisinya Pak sangat parah sekali guys. Dan saya juga berpikir entah selamat entah enggak kan gitu. Ya tapi alhamdulillahnya dengan rawatan yang maksimal, alhamdulillah murai batu ini kembali sudah mulai sehat. Ya, tuh udah mulai aktif. Dan ini juga yang trotolan ini juga udah mulai ya. Geraknya udah cepat ya. Kalau kemarin geraknya itu terbangnya itu kelihatan ya, burung lemas sama burung yang sudah ada tenaganya itu beda ya. Jadi seperti itu. Oke, itulah tadi sedikit informasi dan perawatan murai batu yang nyilet ya. Ini kebetulan murai batu ada yang nyilet, jadi saya jadikan video ya, siapa tahu berguna bagi teman-teman yang memang sedang membutuhkan informasi ini ya. Oke, mungkin kalau Anda yang sudah pengalaman melakukan perawatan murai batu yang nyilet sama seperti ini, silahkan dituliskan di kolom komentar. Dan bagaimana sih perawatan Anda, berhasil atau tidak ya. Kalau berhasil bagaimana rawatannya, kalau tidak berhasil apa yang Anda berikan pada saat itu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.